Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Sikap kita terhadap uang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Mohanty dalam riset yang dipublikasikannya pada tahun 2014 mengkonfirmasi hal tersebut, betapa pentingnya sikap positif terhadap uang. Namun sayang, sebagian dari kita justru kadang menampilkan sikap-sikap yang negatif tentang uang. Pada video kali ini saya ingin membahas 3 sikap negatif terkait dengan uang yang punya dampak sangat buruk terhadap kehidupan kita. Apa saja ketiga sikap negatif tersebut? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like, bagikan video ini, dan sahabat ruang belajar juga bisa berkomentar. Saya juga ingin mengundang sahabat ruang belajar untuk berlangganan channel ini. Caranya silakan klik tombol gabung. Setelah bergabung, sahabat ruang belajar akan bisa ikut dalam webinar khusus untuk member komunitas ruang belajar. Sahabat ruang belajar juga dapat video khusus hanya untuk para member. Ketika kita memiliki sikap yang positif terhadap uang, walau mungkin kondisi kita nggak terlalu baik, kita masih bisa menjalani hidup yang cukup baik. Kita masih mampu mendapatkan rasa bahagia, membangun sikap optimis, dan pada akhirnya menemukan solusi dari berbagai masalah finansial yang mungkin kita hadapi. Namun sebaliknya, ketika kita bersikap negatif terhadap uang, kondisi yang kita dapatkan pastinya semakin sulit. Sudah dalam realita kita bertemu dengan berbagai kondisi yang tidak menyenangkan, ditambah lagi sikap kita yang salah dalam menyikapi realita tersebut, maka hidup kita semakin sangat tidak nyaman. Pada video kali ini, setidaknya saya ingin memaparkan 3 sikap negatif yang pastinya jika itu kita anut, kita akan punya kondisi yang kurang menyenangkan. Yuk kita mulai saja. Kadang ketika kita pegang uang dalam pecahan besar, katakanlah 100.000, kemudian kita menggunakan uang pecahan 100.000 itu untuk belanja. Kemudian kita menerima kembalian dalam bentuk receh, uang 1.000, 2.000, dan mungkin 5.000. Kemudian kita akan mengatakan, aduh kalau kita pegang uang receh seperti ini, kalau uang besar itu sudah kita pecah jadi uang kecil, pastinya sangat lebih mudah habis. Mungkin Anda pernah mengatakan seperti itu. Tanpa disadari kita sedang mensugesti diri kita bahwa ketika kita pegang uang dalam bentuk pecahan kecil, kita harus sering belanja. Kita harus sering mengeluarkan uang pecahan-pecahan kecil itu. Realitanya nggak selalu seperti itu. Niat belanja itu tergantung pada diri kita, bukan tergantung pada uang yang kita pegang. Kalau memang kita punya habit buruk dalam belanja, senang sekali menghabiskan uang, berapapun uang yang kita pegang, nggak peduli itu pecahan kecil atau pecahan besar, ya pastinya tetap akan keluar. Ketika kita terlalu sering mengatakan kalau sudah memecahkan uang besar, jadi uang pecahan kecil, itu bikin cepat habis, maka realita itu yang akan kita dapatkan. Kita salah dalam menyikapi uang. Sebenarnya, uang berapapun itu sama artinya, entah 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, bahkan 500 rupiah sekalipun. Kalau kita mau teliti dalam mengelola dan memegang uang itu, semuanya akan punya dampak yang sama baiknya. Sikap negatif yang kita sematkan pada uang pecahan kecil atau uang receh, itulah yang sebenarnya mensugesti kita untuk memperlakukan uang tersebut dengan lebih cepat pergi dari kita. Itu logikanya begini, Anda punya tamu nih, setelah itu tamunya kita usir, kita katakan bahwa tamu ini harus segera pulang. Apa yang terjadi? Dia pun pulang. Sama, uang mirip seperti itu, mirip seperti tamu. Ketika uang receh itu kita usir dengan kita katakan uang ini bikin cepat habis,
ketika kita pegang uang kecil, kita biasanya akan lebih mudah menghabiskan, dia akan mengikutinya. Karena tanpa kita sadar, kitalah yang mengusirnya. Perilaku tak sadar ini akhirnya terwujud dalam tindakan. Dan gak usah heran, ketika kita pegang uang receh atau pecahan uang kecil, maka cepat banget uang itu habis. Pada akhirnya, semua saya kembalikan kepada Anda. Apakah Anda membiarkan keyakinan dan sikap negatif ini atau mengubahnya? Jika kita ubah, yuk kita ubah sekarang. Kita katakan bahwa berapapun uangnya, semuanya sama, tergantung pada kita. Walaupun kita pegang uang receh, kalau kita mampu kendalikan, maka semuanya tetap utuh. Apa sih yang ada di pikiran Anda ketika mendengar harga-harga semakin naik? Apakah Anda pernah menyikapi kondisi itu dengan mengatakan bahwa, aduh, kalau harga naik, bikin hidup kita semakin susah nih. Jika Anda pernah menyikapi kondisi itu dengan cara yang seperti barusan saya sampaikan, maka nggak usah heran, kesusahan itu akan datang. Sebenarnya jika kita mau lebih positif bahwa ketika harga naik, pastinya rezeki kita juga ikut naik. Pastinya jika kita lebih produktif, kita punya potensi juga mendapatkan tambahan penghasilan. Karena apa? Ketika satu harga naik, maka tanpa disadari, bayaran kita juga ikut disesuaikan. Kalaupun ternyata kita nggak disesuaikan, harusnya kita lebih kreatif. Kenaikan harga nggak bikin hidup kita sulit, asalkan kita mau lebih produktif. Kita mau lebih bersabar dan menahan diri. Ketika kita menghadapi kenaikan harga, harusnya sikap positif yang kita kembangkan. Kita ambil kondisi itu dengan dua sikap. Pertama, saatnya kita mengevaluasi diri, menilai mana pengeluaran yang penting dan enggak. Disinilah saatnya kita melakukan efisiensi diri. Apa yang enggak penting kita kurangi karena memang segala sesuatu lagi naik. Sementara apa yang penting itu jadi prioritas kita. Sikap kedua adalah kita menyikapinya dengan bersikap bahwa ini adalah momentum yang sangat baik untuk lebih meningkatkan produktivitas kita, untuk memacu kreativitas kita sehingga kita punya potensi income yang jauh lebih besar. Ketika kita menyikapi dengan cara ini, kita akan berpikir lebih kreatif. Kita akan terpacu bagaimana caranya agar kita dapat melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga income kita naik. Kreativitas yang meningkat, yang ditopang dengan sikap produktif dan perilaku produktif, pada akhirnya akan memberikan dampak kenaikan income yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan harga. Sementara, jika kita menyikapi dengan negatif, dengan mengeluh, dengan menyatakan bahwa kondisi ini bikin hidup kita susah, maka yang ada adalah kita menganggap bahwa pemerintah nggak becus bekerja. Kita menyalahkan orang lain. Kita berupaya untuk menjadi sok jagoan, merasa benar dengan mengatakan seharusnya ini, seharusnya itu. Padahal semua kata-kata itu nggak berguna. Ketika kita mengeluh, hidup kita nggak berubah. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita nggak segera dapat tambahan income. Pada titik ini harusnya kita mengembangkan sikap yang jauh lebih produktif. Lakukan sesuatu agar kenaikan harga itu nggak berdampak negatif pada kita. Satu sikap negatif lain nih yang harusnya hilang dari pikiran kita adalah bahwa cari uang itu sulit. Ketika kita berpikir bahwa cari uang itu sulit, kita sedang mengatakan bahwa saya nggak layak dapat uang. Kita sedang dalam tanda kutip memaki-maki uang. Maka nggak usah heran, uang sulit untuk datang pada kita. Orang-orang yang selalu bersikap negatif dengan uang, mengatakan uang itu sulit dicari, mengatakan bahwa untuk mendapatkan uang sekecil ini kita harus berjuang, kita harus bertarung, kita harus saling mengalahkan. Pada titik ini, itulah yang mereka dapatkan. Sebenarnya, cari uang itu mudah buat mereka yang ngerti caranya, yang mau serius bekerja keras dan mau terus memperbaiki diri. Ukuran mudah dan sulit itu menunjukkan kualitas diri kita. Ketika kita mengatakan ini sesuatu yang mudah, artinya apa? Kualitas diri kita baik. Sementara ketika kita mengatakan ini adalah sesuatu yang sulit, sebenarnya disitulah level kualitas diri kita.
kesimpulan yang menyatakan bahwa mencari uang itu sulit sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebenarnya yang kurang kompeten saja. Kita kurang serius belajar dan mengupgrade diri. Contoh sederhana begini, buat mereka yang belum mengerti cara melakukan pembagian dalam operasi matematika, mengatakan bahwa belajar pembagian itu sulit. Tapi buat mereka yang sudah belajar dan ngerti caranya, mengatakan bahwa pembagian itu sesuatu yang mudah. Katakanlah jika sama-sama ada anak usia 8 tahun yang baru belajar perkalian, yang satu mengatakan sulit, sementara yang lain menyatakan mudah. Artinya apa? Di situ kita bisa menilai kualitas diri seseorang. Bahwa si A yang mengatakan sulit memang dia kurang kompeten, dia kurang serius belajar. Sementara si B yang mengatakan bahwa pembagian itu mudah, dia mungkin sudah belajar lebih serius. Ini juga berlaku pada uang. Ketika ada seseorang mengatakan cari uang itu sulit, disitulah cermin dari kompetensi diri dia. Ketika kita mulai mengalami penurunan income, mulai mengalami kesulitan mencari uang, pada titik ini harusnya ini jadi bahan evaluasi bahwa kita harus mengupgrade diri, bahwa skill kita sudah gak lagi kompeten, sudah nggak lagi relevan dengan zaman hari ini, maka nggak usah heran uang pun mulai meninggalkan kita. Inilah 3 sikap negatif terkait dengan uang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.